Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Maria Masra dengan NIM 23650037. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua tentang pengaturan cybercrime dalam bentuk hukum positif di Indonesia. Di sini ada 3, yaitu divisi dan ruang lingkup cybercrime, 2, tantangan dan permasalahan dalam penegakan cybercrime, dan ketiga, strategi dan rencana penguatan regulasi cybercrime. Kita masuk di penjelasan pertama, yaitu definisi dan ruang lingkup cybercrime. Jadi kita masuk di pengertian cybercrime menurut hukum Indonesia. Yang pertama, definisi cybercrime umum, yaitu cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan lewat teknologi, informasi, dan komunikasi. Sedangkan yang kedua, definisi menurut hukum positif, yaitu hukum Indonesia mengatur tindak pidana siber secara spesifik melalui undang-undang terkait. Dan yang ketiga, contoh tindak pidana siber, di mana contoh umum meliputi hacking, penipuan online, penyebaran malware, dan akses data ilegal. Kita masuk di ruang lingkup cybercrime. Di sini ada 2, yaitu area kejahatan siber, di mana meliputi kejahatan data, cyber fraud, hacking, dan penyebaran konten ilegal. Contoh kejahatan yaitu contoh seperti pencurian data, penipuan online, dan peretasan dan penyebaran konten terlarang. Kita masuk di landasan hukum yang mengatur cybercrime di Indonesia. Di sini ada 2. Yang pertama, Undang-Undang Utama. Undang-Undang ITE menjadi payung hukum utama dalam menangani tindak pidana cybercrime di Indonesia. Yang kedua, regulasi pendukung, yaitu KUHP dan peraturan lain melengkapi perlindungan hukum terhadap kejahatan di dunia maya. Kita masuk di perkembangan regulasi cybercrime di Indonesia. Di sini ada 4 penjelasan, yaitu awal regulasi cybercrime, yaitu pada awalnya belum ada regulasi khusus untuk kejahatan siber di Indonesia. Dan yang kedua, perkembangan undang-undang, yang dimana menjadi landasan utama pengaturan cybercrime sejak diberlakukan pertama kali. Yang ketiga, pembaruan dan revisi, yaitu regulasi terus diperbarui untuk penyelesaian perkembangan teknologi dan modus kejahatan baru. Dan yang keempat, penegakan hukum saat ini, yaitu penegakan hukum semakin tegas dengan adanya aparat khusus dan dukung teknologi terbaru. Kita masuk di penjelasan kedua, yaitu tantangan dan permasalahan dalam penegakan cybercrime. Kita masuk di kendala penegakan hukum cybercrime. Di sini ada 4 penjelasan, yaitu kendala teknis, di mana masalah teknis meliputi keterbatasan alat dan teknologi untuk mendeteksi kasus cybercrime secara efektif. Yang kedua, kendala sumber daya manusia, di mana kurangnya tenaga ahli dan pelatih yang memadai menjadi tantangan utama dalam menegakkan hukum cybercrime. Yang ketiga, kendala regulasi, peraturan yang belum sinkron dan ketiadaan aturan khusus menghambat proses penegakan hukum cybercrime. Yang keempat, kendala koordinasi, yang dimana kerjasama antar lembaga yang belum optimal menyebabkan lambatnya respon terhadap tindakan kejahatan siber. Di sini kita masuk di kendala teknologi dan perangkat hukum. Di sini ada penjelasannya 2, yaitu perkembangan teknologi cepat. Jadi teknologi perkembangan sangat pesat sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengaturan hukum. Yang kedua, keterbatasan pembaruan hukum, yaitu pembaruan hukum berjalan lambat dan tidak mampu mengikuti kemajuan teknologi terkini. Kita masuk di isu hak asasi dan privasi. Di sini ada 2, yaitu tantangan penegakan hukum, menjaga keseimbangan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia sangat kompleks. Dan yang kedua, perlindungan privasi, yang dimana penegakan cybercrime harus memperhatikan privasi individu agar tidak menjadi pelanggaran HAM.
Kita masuk di kasus dan studi konflik hukum cybercrime. Di sini ada dua lagi penjelasan. Yang pertama, kasus penting di Indonesia, menampilkan beberapa kasus cybercrime besar yang memengaruhi hukum nasional. Sedangkan yang kedua, dampak pada sistem hukum, yaitu dampak kasus tersebut menyebabkan perubahan dan penyesuaian regulasi hukum siber. Kita masuk di penjelasan ketiga, yaitu strategi dan rencana penguatan regulasi cybercrime. Oke, langsung saja di sini usulan perbaikan hukum cybercrime. Di sini ada 4 penjelasan, yaitu yang pertama penguatan regulasi. Jadi, penyusun regulasi baru yang adaptif dengan perkembangan teknologi terkini. Yang kedua, penegakan hukum, meningkatkan kapasitas aparat dalam menegakkan kasus cybercrime secara profesional. Yang ketiga, kerjasama lintas sektor, yaitu membangun sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengawasan. Yang keempat, edukasi dan sosialisasi, yaitu melakukan kampanye kesadaran tantangan bahaya cybercrime kepada publik luas. Kita masuk di peran aparat dan teknologi. Di sini ada dua, yaitu peningkatan kapasitas aparat. Jadi, kapasitas aparat ini penting ditingkatkan untuk menghadapi tantangan cybercrime. Yang kedua, pemanfaatan teknologi terbaru, yaitu membantu aparat mengatasi kasus kejahatan siber lebih efektif. Kita masuk di edukasi dan kesadaran masyarakat. Jadi, strategi edukasi berkelanjutan, menerapkan program edukasi yang konsisten untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kejahatan siber. Kita masuk di tujuan pengurangan kejahatan siber, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih waspada dan memengaruhi risiko terjadinya kejahatan siber. Kita masuk di kolaborasi nasional dan internasional, yaitu kerjasama antar lembaga, di mana pentingnya koordinasi antar lembaga untuk memperkuat pemberantasan cybercrime secara efektif. Yang kedua, kolaborasi antar negara, yaitu kerjasama internasional diperlakukan untuk mengatasi kejahatan siber lintas batas negara. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.